Dengan sumringah akhirnya Doksu bisa kembali ke kamarnya lagi. Tiba-tiba instruktur datang dan menyambut kedatangannya Doksu kembali sambil meminta palu yang sudah dipinjam Eunho kemarin. Eunho pun langsung salting mendengar hal itu. Sedangkan Puan Sol mengingat kembali kejadian kelam malam 12 tahun lalu, di mana keluarga Hong dibantai. Puan Sol sebenarnya meminta masternya untuk segera berlari, tapi masternya itu malah mengambil pedang yang sedang Puan Sol pegang dan menancapkannya sendiri ke tubuhnya. Dan tepat saat itulah Tuan Chon melihat kejadian itu. Jadi seolah Puan Sol telah mengkhianati tuannya sendiri. Lalu di sesi persiapan tidur, Doksu dan Eunho kini berbincang. Doksu bertanya bagaimana jika tujuan yang dikejar selama ini ternyata sudah keliru. Dengan bijak, Eunho mengatakan jika ia akan berbalik dan memperbaikinya. Eunho pun mulai curhat jika dulu ia tak bisa menangis dengan bebas karena selalu waspada. Dan Eunho bisa merasakan kegusaran hatinya Doksu. Jadi meminta Doksu untuk mengeluarkan kesedihannya itu di kamar mereka. Dan Doksu juga berterima kasih karena ia sudah tahu pasti Eunho yang sudah memperbaiki papan namanya. Mendengar itu Doksu jadi sedih lagi dan akhirnya ia pun menangis sampai puas. Puan Sol benar-benar sudah ditendang, bahkan saat Tuan Chon ingin merayakan keberhasilan tingkat dasar karena sudah membuat kasinonya sukses, Tuan Chon tak mengajak Puan Sol untuk bergabung. Dan ada hal menarik yang terjadi di mana Tuan Chon dan Lee Eunho saling sindir-menyindir. Awalnya Tuan Chon seolah mengolok Eunho karena sudah bekerja dengan baik, pasti membuat ayahnya bangga. Tak tinggal diam, Pangeran Muyong langsung komplain dengan penataannya Yong Chonru yang seperti istana kerajaan itu. Apakah Tuan Chon ingin menjadi raja? Wah, mendengar percakapan keduanya, yang lainnya langsung tegang. Tuan Chon akhirnya mencairkan suasana dengan meminta dipertemukan dengan ibunya Hong Doksu. Tentu Doksu langsung sumringah. Dan kini dua pria jantan saling cemburu. Junhwa cemburu melihat Doksu yang begitu perhatian pada Eunho. Dan Eunho pun cemburu karena selama ini Doksu begitu akrab dengan Junhwa. Sedangkan Gosu ramah mesem-mesem saat mendengar Junhwa ingin berbicara empat mata saja dengan Doksu. Junhwa pun melehoi, ia curhat jika ingin menyatakan cinta. Awalnya Eunho kesal dan melarang, tapi saat diberitahu jika itu adalah seorang wanita, Eunho langsung sumringah mesem-mesem sendiri. Dan katanya Junhwa datang ke orang yang tepat. Ia pun lalu memberikan tips jika pria itu harus mahir dalam berbicara. Eunho pun memberikan contoh rayuan mautnya. Junhwa lalu menjelaskan karakter dari gadis yang dicintainya. Eunho malah mendalami perkataannya Junhwa tapi sambil membayangkan Doksu. Dan lagi-lagi Eunho pun terhipnotis dengan senyuman manisnya Hong Doksu. Ibu Doksu akhirnya berkunjung juga ke Yong Chonru. Doksu begitu sumringah karena akan menginap di aula bersama ibu. Dan meski gugup maksimal, Junhwa akhirnya mengakui perasaannya pada Doksu. Ia pun menggunakan trik palsunya Eunho. Sungguh salah besar. Sementara itu, Pangeran Muyong mendatangi rumah kediamannya Hong Min-sik. Sebenarnya apa yang sudah terjadi 12 tahun silam? Dan pikirannya Muyong tiba-tiba mengerucut. Hong Doksu dan Hong Jeon, putri satu-satunya dari Hong Min-sik dan pemilik kunci kuningan. Apakah Hong Doksu itu adalah Hong Jeon? Akankah Muyong mengetahui fakta itu? Sementara itu di Yong Chonru, karena sudah gagal dengan kata-kata, Junhwa akhirnya mengajak Doksu untuk kapan-kapan ikut bersamanya ke istana musim panas. Dan tiba-tiba suara klontang-klontang terdengar. Ternyata sudah ada Lee Eunho di tempat itu juga mendengar percakapan mereka. Jadi, apakah Hong Doksu itu adalah wanita? Semua penonton dan pemain mah sudah tahu tentang hal itu. Cuma Lee Eunho aja yang belum tahu kan? Dan akhirnya episode 9 pun berakhir di situ.